Membahas, betul, membahas gunung, mau bahas Ratu Kiwi. Ratu Kiwi. Jadi, ada yang namanya Kimacan, yang kayak aung. Kimacan itu menelusuri dari indera keenamnya, dari mata batinnya. Kimacan menelusuri, melihat, meneropong. Apa yang lu lakuin? Kasihan deh. Lu gak bisa kabur dari Kimacan. Lu gak bisa kabur dari Kimacan, ya. Dan lu yang coba-coba untuk memberikan foto-foto di atas nampan sesajen, termasuk ada fotonya seorang artis yang memakai kacamata, yang selalu FYP, dan selalu membicarakan hal-hal sesuai fakta dan data. Sepertinya udah umat ya, 8 orang dimasukkan ke dalam nampan sesajen, tapi oleh Kimacan dibantu, dipatahkan, sampai akhirnya sang Ratu Kiwi ngamuk, baik-baik ya. Nggak tembus, lu masukin foto-foto orang-orang, nggak tembus. Kimacan. Makasih Kimacan, ya. Aku sarapan dulu sambil kita update dari Kimacan. Hah? Allah, astagfirullahalazim. Ini kan ya, masih aja ya. Baca Ji. Gue. Masih diserang-serang, masih nyerang-nyerang dia ya. Emang. Masih nyerang ya. Mau coba-coba ya. Oke, bentar. Aku mau ini dulu ya. Mau cek dulu. Mungkin Mamski juga dong. Mamski lagi deh. Teh aja. Iya. Ya, tapi masih ngirim-ngirim guys. Masih ngirim-ngirim nih. Oke, madu Mas. Madu. Ini orang-orang yang hobinya main-main klinik ini. Main-main klinik terus mau nyelakain orang jalur ngebun-bun tanpa menyentuh ini emang setan alas ya. Gue jijik loh sama kalian nih. Bukan kamu ya, penonton Mamski lagi ngomong sama orang. Yang nonton Mamski sayang. Semua yang support Mamski sayang. Tapi orang-orang ini nih. Iya. Iya. Mau teh yang mana Mamski? Tehnya yang Ratu Inggris. Kalian ini benar keterlaluan. Masih ngirim-ngirim aja kalian. Lihat nih guys, ada setan demit masuk nih. Zaman sekarang masih percaya begituan katanya. Ini padahal nih, ini setan tapi pura-puranya nggak percaya, biar dia gampang menggoda
merusak manusia. Ini setan ini. Zaman sekarang masih percaya sama gituan, sadar nih udah tua bau tanah. Lu berusaha untuk bikin orang gak percaya setan. Kita orang beriman ya. Di agama saya, dari zaman Adam Hawa turun itu juga karena setan. Nama lu aja udah Lucia. Lucifer lu ya. Bebong kau emang. Lucipel lu ya. Iya, bilis itu, bilis. Oke, gua hapus, gua ini. Gua ini. Gua BLOCK. Nggak ada ampun ya. Nggak ada ampun. Gua ngerasa bestian sama Mamski. Emang lu besti gua? Emang lu besti gua? Nah, Mamski nggak mau duet. Kita nggak boleh mikir sampai ke sono. Nggak boleh. Bahaya. Mamski nggak mau berpikir sampai sana ya. Aku ini pindahin ke khusus satunya Jiun. Tehnya mau dibiarin di sini aja kayak mah. Keluarin. Hah? Enaknya. Enggak harus minum air panas. Alhamdulillah enaknya. Ini kopi. RO dibuat jadi ATM, betul. Jadi mesin duit itu bener banget Kakak Santiana. Kalau orang yang bisa lihat ya, yang tahu ya. Masa Simi nggak pernah botox, nggak pernah sayang. Gue makan dulu. Makan dulu sayang. Tunggu ya. Biar nggak kesel. Hai Fanny. Hai Sylvie. Setelah ke Mekah. Sholat ke Mekah. Maaf ya. Nanti makan. Belum. Mamanya Melati bener. Keluarga yang itu pasti hancur, gerem aku mam. Ya iyalah. Kita semua udah kebuka ya, mata kita udah tahu ya. Dulu loh Mamski itu 2 bulanan yang lalu. Yang gue denger kan
Yang jahat RO. Yang gue denger yang jahat RO, say. Dulu tuh dikata bokeh, udah gak ada jobnya lagi di TV. Udah gitu minjem duit dari bank, pakai ininya rumah, surat sertifikat rumah, jahat banget deh. Katanya untuk bisnis tuh, buat bisnisnya dia. Ini ada berita yang dihembus-hembuskan ini tentang si RO. Itu di kalangan entertainer loh, orang-orang TV. Gila nggak lo? Berarti kan ini kan ada suatu gerakan yang di laten ya, yang laten banget gitu loh. Di kasak-kusuk, di bisik-bisik jadi satu orang ini dapat bisikan, kayak gini, aku gini, ada debt collector, ada begini begitu begitu. Terus ini kan nyebar nih sampai ke kuping gue. Kalau orang yang naif, bukan masih membangga-banggakan bilang gue cerdas, enggak. Cuma kan emang kerjaan gue tuh ngangkat berita viral. Jadi otomatis Mamski tuh punya metode harus pelajari gitu loh. Apalagi nih orang bukan circle gue gak kenal dua-duanya. Bukan gak kenal. Kalau ke ceweknya emang gak pernah ketemu. Gak pernah. Jangan deh, gue gak mau ketemu sama ceweknya. Tara, Takara, itu gak mau ketemu, ntar bentrok lagi. Ngeri bentrok yang atas. Dang. Ya kan? Nah, mending gak usah ketemu gue. Iya, itu belis itu soalnya. Sementara kan gue orangnya gak bisa. Mengirim itu gak bisa gue. Gue cuma bertahan doang. Gue bertahan dengan doa, dengan positive thinking, itu doang gue. Nah, ngeri. Jadi si RO ini desas-desusnya tuh begitu, guys. Untungnya Mamski ini orangnya gak mau percaya begitu aja. Dan juga karena aku udah pernah ketemu beberapa kali sama si ayah ini, jadi gue kayak gak percaya gitu loh. Gak mungkin sezalim itu gitu kan. Orang cintanya luar biasa gue lihat. Sama ani-aninya, ya Allah, udah kayak apa. Pulang kerja juga masih mijetin. Malah justru pas acara live gue lihat ani-aninya disuruh mijetin pacar barunya aja, gue jadi kayak yang, oh begitu lu ya. Iya, gue walah begini. Beda banget nih sama yang gue denger nih gitu. Gue pelajari dulu cuy. Gue liatin live-nya. Nih orang live sama Sapose nih. Widih, rumahnya udah baru nih. Wih, udah jadi nih. Pas gue liat gaya nge-live-nya begitu. Lah. Wah, ini mah ada yang nggak bener nih. Ini nggak bener nih. Makanya Mamski langsung masuk, melihat, meneliti. Mari kita lihat penelusuran jejak paranormal Ki Macan. Seru ya. Nih, ternyata ada beberapa peran. Peran itu nggak taunya bukan cuma di sinetron ya, say. Tapi dalam kehidupan ini, makanya ada ternyata lagu yang dunia ini panggung sandiwara karena banyak episodenya. Ya, aing mau apaan sih ah? Ya, banyak episodenya. Episode jatuh cinta, bawa berondong yang seorang mau kondo, abis ketahuan dirujak warga. Begitu ketahuan dirujak warga, langsung menjadi ibu yang baik banget. Aku kan memperjuangkan anak-anak aku. Lah, emangnya si bapak kagak memperjuangkan?
Buset, udah sampai kurus kering itu si bapak waktu itu. Rambut aja udah mau rontok. Iya. Lah, lu yang waktu masa pacaran setahun keles. Setahun lu begitu. Opa, 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 opa. Ya Allah, tolong. Ya, setahun itu. Begitu. Setahun menikmati. Makanya gue bilang, kok kayak mendadak berubah total ya? Kayak merasa yang gimana gitu. Lu setahun keles. Happy-happy di rumah. Sampai berapa menit? 30 menit 200 jetong. 200 jeti. Ya Allah, tolong ya kan. Terus tiba-tiba jadi kayak amnesia begitu. Gue sampai heran gue sebenarnya. Kok bisa lupa ya? Terus tiba-tiba kayak yang gimana gitu loh. Iya, ini kan untuk anak. Semua juga memperjuangkan anak, keles. Pastinya. Udah jelas perjuangan yang paling nyata itu dibayar. Dibayar semua lunas. Gak cuma sekian 1, 2, 3 M. Udah sampai puluhan ini. Karena kan beli aja udah berapa M tuh. Ya kan? Ngebangunnya udah 11,2 M. Total-total dengan harga semuanya itu bangunan udah jadi megah begitu kan udah bisa sampai 30, 40, 50 M itu. Iya loh, itu duit sapose. Ayo duit sapose gue tanya. Masa nggak bisa nyebutin sih? Nggak bisa tersebut gitu loh, kesebut gitu loh. Ke anak-anaknya, iya anak-anak, ini tuh ayah ya yang berjuang untuk ngebayarin rumah yang kita berdua setuju sepakat buat kalian nanti. Kan begitu. Coba diinget-inget lagi deh. Coba inget-inget. Ayo, nggak boleh begitu juga. Kita main fakta aja ya. Main buka. Buka 1, 2, 3, 4. Ada 11,2 juta. 11,2 miliar, 2 juta. Masa nggak disebutin lakinya setengah nyari duitnya? Masa nggak kesebut itu? Ya, masa nggak kesebut? Masa nggak keinget? Tahun 2022 ada RO ngeliat rumahnya. 2022 apa 2023 ya? Kasian loh. Nih, gue kasih lihat. Bentar ya, gue kasih lihat. Habisnya kita siapin itu ya, Ji. Apa namanya? Mau maskeran deh, masker kolagen mas ya. Tunggu. Nih. Tanggal 2022. Hari ini mau lihat rumah katanya ya. Ya Allah kasihannya. Kok gue sedih sih ngeliat dulu. Hari ini mau lihat rumah. Jadi semuanya udah 60%. Ini mau ngeliat rumah kira-kira apa nih yang bisa isi. Barang-barang yang bisa dimasukin duluan. Oh, ini pasnya udah ada jendelanya sendiri, jadi nggak usah buka pintu. Kita ambil paketnya. Arah jalur buat sudah ada. Jadi saya nggak bete kan bikin nggak sama. Di sini ruang tamu ruang nonton kita. Nah, kalau ini kan biar Kasihan ini sumpah. ruang tamu. Ini kita naik ke lantai 3. Oh, lantai 3. Mana kamarnya? Ini kamar. Iya. Kamarnya bisa, tapi toiletnya gabung. Jadi istilahnya kan 2 toilet digabung jadi 1 pasti akan lebih gede kan space-nya. Hari ini mau lihat rumah. Kenapa begini ekspresinya kasihannya, Ji?
Gue sedih ngeliat ekspresi ayah, lihat deh. Sedih banget. Kok sedih sih dia, ya Allah Tuhan. Hari ini mau lihat rumah, sedih loh dia. Mukanya sedih banget dari matanya. Matanya ya Allah sedih banget sih ayah. Gue gak tega lo ngeliat dia. Dari matanya kelihatan banget. Nih, hari ini mau lihat rumah katanya. Lihat nih guys. Hari ini mau lihat rumah. Jadi Ya Allah sedih banget anjrit. Ya Allah sedih banget. Anak-anaknya mesti lihat ya. Bapak lu yang nyari duit. Bapak kalian yang nyari duit ya. Bapak kalian yang nyari duit. Yang ngebangun emang kakek. Karena kontraktor tapi dibayar. Bukan gratisan ya. Udah gitu dijadiin iklan juga. Dijadiin iklan. Jadi rumahnya ayah kalian ini yang bayar kan ayah. Sertifikatnya udah semua atas nama ayah. Jadi tenang aja, ada apa-apa ayah pasti turun ke kalian. Otomatis itu. Ya. Ayah yang berjuang mati memakai kontraktornya kakeknya kalian almarhum. Oke. Terima kasih banyak kakek udah menjadi kontraktor terbaik untuk rumah. Tapi bukan gratis ya sayang, dibayar kontan. Jumlahnya 41 kali transferan. Masing-masing dari setiap kali transfer 250 juta. Ada dua kali transfernya yang 180 jutaan. Jumlah totalnya udah 11,2 miliar untuk kontraktor yaitu almarhum ya, kakek ya. Jadi bukan gratis. Kakek membangun dibayar. Dan dijadikan juga iklan. Iklan bahwa punya usaha kontraktor. Jadi ayahnya kalian berdua nih anak-anak bertiga ya. Sama anak sulung. Ayah kalian sangat baik sekali membayar keluarga sendiri untuk menjadi kontraktor dan sekaligus iklan. Tapi tidak ada potongan-potongan atau apapun. Bahkan membayarnya penuh. Full. Biasanya kalau kontraktor kita diiklanin tuh kita dapat keringanan ya biaya. Kayak misalnya diskon atau apa, tapi ini enggak, ya kan? Jadi anak-anak kalian harus tahu bahwa ayah kalian berjuang untuk menyelesaikan, memberikan istana terindah buat kalian. Ya. Gitu. Ya sayang. Kalian harus tahu, tanpa ayah kalian, tidak ada kalian di dunia ini. Anak-anak itu kombinasi ibu dan bapaknya. Ibu dan bapak. Dan seorang bapak yang sudah bertanggung jawab dari kalian masih di perut, ngejagain, sampai pergi ke Singapura, membatalkan job yang udah ditandatangani, harus bayar penalti, tetap ditinggalin. Kenapa? Karena membela untuk melihat, memastikan ibunda kalian, yaitu yang sedang ada nih, kandungan kalian yang sedang ada di dalam perut ibu, itu aman. Itulah yang namanya seorang ayah sejati. Tahu dong gua, jejak digital ada, say. Kan direkam semua sama si ayah. Lu gimana? Ya? Ada jejak digital, mau gue pasangin nih videonya. Mau gue pasangin? Mau dipasangin gak? Nanti kalau gue pasang faktanya, gue kasih lihat videonya, kalian menggelinjang. Kalian begini kalian. Apa sih nenek-nenek malampir? Apa lu? Kalian begitu lagi. Dikasih fakta menggelinjang, playing victim.